Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Shirt stud, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Bung. Ada apa malam-malam di sini? Banyak Jepang udah mengakui kekalahan, Bung. Kita kumpulkan para muda sekarang. Kita adakan rapat malam ini. Stop. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Ini kalian, bukan yang minta kalian berkumpul. Ada. Cepat, nanti saya jelaskan. Oke. Selamat datang di rumah saya, silakan duduk. Siap, Bung. Baiklah saudara-saudara, kita berkumpul di sini karena Jepang sudah mengakui kekalahannya. Karena itu, ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, setuju. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa kalian malam di sini? Bung, mari ikut aku ke Rengas Dengklok sekarang. Memang ada apa di sana? Maaf, tapi ini mendesak. Ada apa ini rame-rame begini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya harus ikut ke Rengas Dengklok? Sudah, jangan banyak bicara. Ayo ke kami. Ada apa ini? Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Baiklah, Bung, sepertinya sudah waktunya untuk mengisi teks proklamasi tersebut. Baiklah saudara-saudaraku, bagaimana saya mengisinya? Kami, bahasa Indonesia, menyatakan hari ini kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Baiklah, saya tolong ketik naskahnya. Baik. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintah Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Bertahun-tahun negara kita sudah dijajah oleh bangsa asing. Saatnya kita berdiri sendiri. Siang tadi kami sudah membicarakan di rumah Laksamana ini. Ini saya dirikan kain untuk kita. Apakah bendera ini harus dijadikan suamiku? Iya benar. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia.